Ya, topik yang mau saya bagikan adalah topik yang sudah biasa kita dengarkan sebagai seorang Kristen, ya. Terkait dengan apakah kita sudah mengerjakan keselamatan kita pribadi lepas pribadi. Yuk kita sama-sama baca firman Tuhan di 2 Petrus 1 ayat yang 10 sampai 11. Saya ulangi, 2 Petrus 1 ayat 10. 2 Petrus 1 2 Petrus 1 ayat 10 sampai 11. Oke. Ya. 2 Petrus 1 ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-11. Sudah? Dua Petrus di ujung-ujung Bang, di ujung-ujung. Ya, oke. Sama-sama kalau sudah dapat kita baca ayatnya yang ke-10 dan yang ke-11. Ya, ayo. 3, 2, 1, ya. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab, jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin, haleluya, haleluya. Oke, kita cuma mempelajari sebentar dari 2 ayat ini. Dari sini ini adalah surat Petrus kepada setiap kita juga, ya. Di sini dikatakan supaya, ya coba coba ya, oke. Sudah. Di sini dikatakan supaya kita berusaha dan bersungguh-sungguh dengan panggilan kita, dan supaya kita makin teguh di dalam panggilan tersebut. Nah, dari sini Petrus sedang mengingatkan kita terhadap panggilan dan pilihan. Di sini dikatakan supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Apa sih panggilan dan pilihan kita sebagai orang Kristen? Yang pertama, panggilan kita dipanggil untuk menjadi percaya kepada Tuhan. Kita dipanggil dari orang yang berdosa untuk kepada kehidupan yang kekal. Kita dipilih menjadi orang yang bukan hanya percaya kepada Yesus, tetapi kita dipilih menjadi murid-murid Yesus. Ketika Yesus pada waktu pertama sekali dia melayani di tengah-tengah bumi ini, dia berkata bahwa dia memilih 12 rasul. 12 rasul ini Allah pilih sendiri, Yesus pilih sendiri. Bukan karena dipandang orang, bukan karena punya kekuasaan, atau bukan karena punya kehebatan. Tetapi Yesus sendiri memilih mereka menjadi murid-murid Kristus. Nah, kita juga seperti itu. Kita dipanggil bukan hanya percaya kepada Tuhan, tetapi kita juga dipilih, kata Tuhan. Dipilih untuk menjadi murid-murid Yesus. Nah, sekarang untuk menjadi percaya dan menjadi murid Yesus, Pak Petrus katakan, kamu harus teguh. Kamu harus teguh. Karena banyak orang yang berkata, aku murid Yesus, tetapi dalam melakukan sebagai murid itu mereka tidak teguh. Itulah sebabnya Petrus mengingatkan sekali lagi kepada orang percaya pada waktu itu, dan kita sekarang, untuk kita benar-benar teguh di dalam pilihan kita sebagai murid Kristus. Amin. Hanya dengan demikian, Petrus katakan seperti ini, kamu tidak akan pernah tersandung jikalau kamu melakukannya. Melakukan itu berarti aktif.
Misalnya kalau memasak, kita kerja memasak begitu, menjahit, ada aktivitas. Nah, ternyata untuk menjadi murid Kristus tidak bisa hanya tinggal tidur-tidur saja, enggak. Di sini dikatakan, karena jikalau kamu melakukannya, berarti untuk kita menjadi orang yang percaya, menjadi murid Kristus, harus aktif. Nah, tetapi kalau kita lihat kehidupan kita, apakah kita sudah menjadi murid Kristus yang aktif atau tidak? Karena di sini dikatakan seperti ini. Kalau kita membaca firman Tuhan satu persatu, harus kita pahami apa maksud kata-kata itu dituliskan. Karena di sini dikatakan di ayat 11 ya, dihubungkan dengan ayat 10 tadi. Dengan demikian itu berarti ada akibatnya. Kalau kamu melakukan panggilanmu dan pilihanmu sebagai murid Kristus, maka seperti itu kira-kira. Maka kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk masuk kerajaan kekal. Jadi ada upah, ada ada seperti upah yang diberikan kalau kita melakukan panggilan kita dan pilihan kita menjadi murid Kristus ini dengan sungguh-sungguh, supaya dan kita tidak akan tersandung dengan panggilan itu. Ada upahnya, yaitu hak penuh di dalam kerajaan sorga. Berarti kalau dikatakan kita diberi upah untuk masuk dalam kerajaan surga, hak penuh, berarti ada hak yang tidak penuh. Ya kan? Ya kan? Amin. Kalau dikatakan Petrus, dengan demikian, kalau kamu mengerjakan ini, maka kamu akan diberi upah ini. Hak penuh gitu loh. Hak penuh itu artinya udah milikmu gitu. Mau ada orang yang menggugat, itu hakku gitu. Jadi saat nanti ketika kita mengerjakan panggilan dan pilihan kita menjadi murid Kristus yang aktif di dunia, saat kita meninggal, Tuhan memberikan kita hak penuh untuk masuk dalam kerajaan surga. Gak peduli, pasti kita masuk dalam kerajaan surga. Jadi yang dimaksud Tuhan, yang masuk Petrus di sini, bukan orang-orang yang gampangan yang bisa memiliki hak penuh di dalam kerajaan surga. Karena kalau kita belajar kehidupan kekristenan sekarang, orang berpikir kalau saya udah ke gereja, kalau saya sudah kasih persembahan, kalau saya sudah melayani Tuhan, berarti saya sudah memiliki hak penuh di dalam kerajaan surga. Gitu. Banyak orang Kristen yang seperti itu. Tetapi Petrus tekankan di sini. Kalau kamu melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka itu yang akan menjamin kamu akan masuk dalam kerajaan Allah. Amin. Amin. Oke. Jadi menjadi pengikut Kristus itu nggak sembarangan. Nggak bisa kita bilang, oh aku udah gereja, aku udah singer, atau aku udah pernah menjadi menjadi pembawa pujian gitu di dalam perpunguan gitu. Nggak bisa, nggak menjamin. Tetapi yang menjamin itu adalah kalau kita melakukan panggilan dan pilihan itu dengan sungguh-sungguh. Oke, nah di dalam ayat yang lain kalau kita melihat ya, ada 3 syarat yang dituliskan, yang dikasih tahu Yesus sendiri kepada setiap orang untuk menjadi pengikutnya, gitu. Mungkin ini udah sering kita dengar. Kita sama-sama buka di Lukas 9 ayat 23. Supaya kita tahu bagaimana kita melakukan panggilan dan pilihan kita menjadi pengikut Kristus itu. Seperti apa? Apa yang harus kita lakukan supaya nanti kita yakin gitu loh. Supaya nanti saat udah menutup mata, kita yakin ada hak penuh untuk masuk kerajaan surga. Kita sama-sama buka di dalam Lukas 9 ayat 23. Saya percaya ini firman yang sudah sering kita dengar, tetapi Tuhan mau kita ingat kembali supaya kita tidak tertinggal dengan kehidupan dunia sekarang dan kita merasa bahwa kita sudah menjadi murid Kristus, sudah menjadi pengikut Kristus. Kita baca di Lukas 9 ayat 23. Ini adalah syarat yang diberikan Yesus. Kalau syarat ketiga ini tidak dipenuhi, maka tidak akan bisa. Ya. Oke, sudah dapat semua Lukas 9 ayat 23?
Amin. Iya. Oke. Amin. Oke, sama-sama. Dan syarat ini berlaku untuk kita semua. Nggak ada kecuali tua dan muda. Oke, jadi kita baca sama-sama ayat yang kedua 3. 3, 2, 1 ya. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Sekali lagi saya bacakan. Katanya kepada mereka semua, gak cuma murid Kristus yang 12 orang, mereka semua yang mendengarkan termasuk kita, setiap orang yang mau mengikut aku, tadi yang di Petrus 2, di 2 Petrus 1 itu tadi, ia harus, yang pertama, menyangkal diri, yang kedua, memikul salib, yang ketiga, mengikut Yesus. Jadi 3 syarat ini harus dipenuhi. Ya, 3 syarat ini, menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan mengikut Yesus. Kenapa Yesus nggak dibilang urutan pertama mengikut Yesus, urutan yang kedua itu pikul salib, baru urutan yang ketiga itu menyangkal diri? Kenapa? Kenapa harus syarat yang pertama menyangkal diri, ikut Yesus, pikul salib, baru ikut Yesus? Jadi syarat 1 dan 2 ini dipenuhi dulu, baru kita bisa ikut Yesus. Nah, sekarang kita mau sama-sama belajar ya. Saya juga belajar. Bukan berarti saya pintar gitu. Saya belajar. Oke, bagaimana menyangkal diri itu? Menyangkal diri itu syarat yang pertama yang diberikan Tuhan. Gak bisa kita lakukan syarat yang kedua kalau syarat yang pertama ini belum kita sukses, belum lulus. Jadi belum lulus yang satu, nggak bisa yang kedua. Jadi yang satu ini menjadi anak tangga. Ya, kalau kita ini itu anak tangga gitu. Oke, sekarang kita mau sama-sama belajar. Ya, kita sama-sama belajar apa artinya menyangkal diri. Nah, menyangkal diri itu artinya kita menolak segala sesuatu yang berbau tentang aku. Sekali lagi saya katakan, menyangkal diri adalah menolak segala sesuatu yang berbau tentang aku. Ya, yang tidak dikehendaki Allah. Jadi menyangkal diri berarti menolak semua tentang aku yang tidak dikehendaki Allah. Apa sih contoh menyangkal diri tentang keakuan ini? Contohnya keegoisanku, kemarahanku, kecintaanku akan dunia dan uang, kedaginganku. Itu semua. Jadi harus kita sangkal segala sesuatu yang berbau dengan aku. Contoh mudahnya seperti ini. Mungkin kita berantem, ya, mungkin kita berbeda pendapat dengan mungkin sesama pasangan kita atau teman kita. Di dalam diri kita ini kita mau marah sebenarnya. Tetapi Tuhan katakan, kamu harus sangkal dirimu. Sebenarnya aku pengen marah Tuhan, gitu. Tapi kamu harus sangkal. Jadi kalau saya memahami arti menyangkal diri ini, berarti yang tadinya saya mau marah, saya tetap diam. Saya diam Tuhan, saya diam. Itu artinya. Yang kedua, banyak hal. Dan ini menyangkal diri ini, ketika kita sudah satu persatu kita mulai sangkal, ada banyak tentang aku ini yang masih harus kita sangkal. Gitu. Banyak tentang keakuan ini yang harus kita sangkal. Dan Tuhan akan terus bekerja dan terus bekerja di dalam Roh Kudus, akan mengingatkan kita, menolong kita untuk kita benar-benar menyangkal diri kita. Itu. Saat kita pengen, ya mungkin sibuk, capek gitu. Tapi Tuhan pengen kita berdoa. Satu hari itu kita nggak ada berdoa sama Tuhan. Gitu. Tapi mungkin kita capek bekerja, kita capek urus anak, kita capek mungkin urus kebun, ya, urus bunga, begitu. Urus Siskia, gitu.
Tetapi Tuhan di dalam hati kita itu ada kerinduan untuk berdoa. Tetapi kedagingan kita capek, malas gitu. Pengen tidur, istirahat gitu. Tapi Tuhan ini yang Tuhan katakan, sangkal dirimu. Gitu. Jadi ketika aku pengen mau tidur, aku harus sangkal diriku dan aku harus memilih untuk berdoa di hadapan Tuhan. Gitu. Ketika mungkin misalnya, bukan berarti ini ya, ketika kebutuhan kita sangat banyak, mungkin kita sudah mengumpulkan uang untuk beli sesuatu, gitu. Tetapi tiba-tiba kita harus kegiatan ke suatu tempat, dan kita harus memberikan persembahan, gitu. Tapi kita udah mengumpulkan uang ini untuk mungkin membeli tas baru kah, atau sepatu baru kah, begitu kan. Tetapi kita harus ada mungkin yang kemalangan gitu, hati kita tergerak untuk memberi, tapi uang ini udah kita kumpulkan begitu. Tapi ini yang tadi, menyangkal aku yang mau membeli tas baruku akan kupersembahkan untuk sesuatu hal yang lebih menyenangkan Tuhan. Dan setiap apapun yang kita lakukan ini, saya percaya Tuhan melihatnya. Tuhan melihatnya gitu. Tuhan melihatnya. Jadi masing-masing kita pribadi lepas pribadi, kita punya sesuatu hal yang masih kita susah sekali untuk kita tinggalkan tentang keakuan ini. Apakah mungkin ya masing-masing lah kita punya kelemahan masing-masing, punya sesuatu yang harus kita sangkal tentang diri kita. Kitalah yang tahu itu. Tapi yang hari ini kita belajar, yang pertama, Tuhan, ketika kita mau katakan kita pengikut Kristus, yang pertama kita harus sangkal dulu diri kita. Jadi kita nggak boleh aku gitu. Ya, kita harus sangkal diri kita. Yang kedua, itu adalah pikul salib setiap hari. Apa sih artinya pikul salib ini? Dan pikul salib itu nggak dikatakan sekali setahun atau sekali 2 tahun gitu, tapi setiap hari gitu. Apa sih artinya pikul salib itu? Jadi pikul salib itu artinya kita siap diejek, kita siap dihina, kita siap dipermalukan, kita siap disalah mengerti oleh orang karena ketaatan kita kepada Tuhan. Sekali lagi saya katakan, pikul salib itu berarti kita siap diejek, kita siap dihina, kita siap dipermalukan, kita siap disalah mengerti orang lain karena ketaatan kita kepada Tuhan. Gitu. Yesus memilih diri untuk disalib, dan salibnya itu adalah salib kehinaan. Jadi setiap kali kita berpikir salib, kita harus berpikir tentang kehinaan. Maka sebab itu ada orang berkata, hidupku aman-aman, kayaknya aku gak pernah dianiaya orang, kayaknya aku gak pernah diejek orang, kayaknya aku selalu diberkati Tuhan, selalu diberkati Tuhan. Pertanyaannya, apakah memang orang tersebut sudah benar-benar melakukan kehendak Tuhan atau ketaatan kepada Tuhan atau tidak? Gitu. Karena saya percaya ada firman Tuhan berkata bahwa murid tidak lebih dari gurunya. Artinya apa? Kalau Yesus sendiri dihina, dicaci maki, diejek, dihina, ditinggalkan, dipermalukan, siapa kita yang hanya murid Yesus tidak mengalami itu? Guru kita aja Yesus mengalami seperti itu. Makanya Yesus tekankan, murid tidak lebih besar dari muridnya. Murid tidak lebih besar dari gurunya. Yang artinya, apa yang dialami Yesus sebagai guru kita, pasti kita akan alami. Jadi berbahagialah kita kalau karena ketaatan kita di dalam Tuhan, kita diejek orang, kita disalah mengerti orang, kita dihina orang, berbahagialah kita. Karena itu yang menjadi bagian kita di dalam penderitaan bersama dengan Yesus. Itu. Karena Yesus juga katakan dalam firman-Nya, jikalau kamu bangkit bersama dengan aku, maka kamu juga harus menderita bersama denganku. Gitu. Jadi tidak ada kebangkitan bersama dengan Yesus kalau tidak ada penderitaan bersama dengan Yesus. Karena Yesus bangkit itu setelah dia menderita. Jadi dia nggak bangkit dulu baru menderita, enggak. Yesus bangkit dari kematian itu setelah dia menderita.
Jadi kita juga sebagai murid Kristus, kita akan mengalami kebangkitan yang abadi selamanya saat setelah kita menderita demi Kristus. Demi Kristus ya, demi Kristus, demi ketaatan kita. Jadi kita harus senang gitu kalau ada orang yang ngejek kita, kalau ada yang mungkin ya begitulah ya, gitu ya. Mungkin tetangga kita atau orang tertentu terlalu fanatik kali orang sana di dalam Tuhan, terlalu fanatik sekali gitu. Nggak usah lah seperti kayak gitu. Ya udahlah, kalau ke gereja lah, nggak mesti harus semangat melayani, nggak mesti berdoa harus nangis, nggak mesti harus seperti itu, nggak mesti harus pergi ke rumah orang untuk mendoakan, nggak mesti harus seperti itu. Cukuplah kita menikmati, kita ke gereja bawa persembahan itu. Pertanyaannya, apakah mereka benar-benar murid Yesus? Jadi Tuhan ajari saya juga gitu. Di hari-hari terakhir ini akan banyak orang yang tertipu, gitu. Mereka berpikir bahwa mereka mendapatkan hak penuh akan kerajaan Allah. Tetapi tadi firman tadi kita jelas ya, gitu. Petrus tahu. Kenapa Petrus tekankan itu? Karena Petrus ini salah satu murid yang tidak teguh. Coba ya, kalau kita pernah mengalami sesuatu, pasti pengalaman itu akan erat sekali tertinggal di hati kita. Sehingga ketika ada orang lain yang hampir-hampir mengalami seperti itu, akan selalu kita ingatkan, kamu jangan kayak gitu ya, aku dulu kayak gini loh. Gitu. Jadi Petrus merasakan itu saat waktu dia dengan mantapnya berkata bahwa dia sudah menjadi murid Kristus yang sejati. Waktu Yesus katakan, aku kan seperti ini, Petrus katakan, tidak Tuhan, sekalipun engkau mati, aku akan mati untukmu, gitu. Tetapi pada saat penganiayaan terjadi, ketika dia melihat Yesus dipukul, disalib, dia meninggalkan Yesus, dia bahkan menolak Yesus 3 kali. Dia melihat dan mengalami sendiri menjadi murid yang tidak teguh. Sehingga dari pengalamannya itu, dia memesankan kepada semua orang percaya, bahkan kepada kita, kamu harus teguh di dalam panggilan dan pilihanmu menjadi murid Kristus. Kamu harus teguh. Jangan sampai kamu tidak teguh. Karena hanya dengan keteguhanmu di dalam mengikut Yesus, itulah yang akan memberikan kamu hak penuh di dalam kerajaan surga. Itu yang Petrus tekankan, itu yang Petrus sampaikan kepada kita. Karena dia mengalami hal tersebut. Jadi itu artinya memikul salib setiap hari. Yang terakhir, syarat yang terakhir. Ya, setelah 2 syarat tadi kita udah kerjakan, kita sudah menyangkal diri kita sudah memikul salib kita setiap hari, maka barulah kita bisa mengikut Yesus. Mengikut Yesus itu artinya apa? Mempraktekkan cara hidup Yesus waktu dia di dunia. Oke, saya ulangi kembali. Mengikut Yesus itu artinya mempraktekkan cara hidup Yesus saat dia ada di dunia. Bagaimanakah cara hidup Yesus saat dia di dunia? Cara hidupnya yang bisa kita teladani adalah ketaatannya kepada Bapa. Ketaatannya lah kepada Bapa. Itulah yang kita praktekkan. Bahkan ketika Yesus saat dia mau disalibkan, dikatakan, hatiku gentar, mau mati rasanya. Tetapi pada waktu itu, ketika dia mau taat, dia berdoa sampai 3 kali, sampai mengeluarkan peluh darah, untuk dia bisa taat dan menyelesaikan semua panggilannya di dunia ini. Itu. Jadi kita juga mengikut Yesus tidak akan bisa mudah untuk kita lakukan kalau kita tidak menyangkal diri kita, kalau kita tidak siap memikul salib kita setiap hari. Ingat saudara-saudariku, sekalipun orang sudah mengikuti Tuhan dan Tuhan mau menyelamatkan orang itu, tetapi pilihan selalu ada di tangan orang itu.
Ada satu kisah di dalam perjanjian lama yang itu menjadi sebuah peringatan, yaitu kisah istri Lot. Kenapa kisah istri Lot ini sangat tragis? Karena ini yang Tuhan sedang ingatkan kepada kita. Pada masa Sodom dan Gomora itu mau dihancurkan, malaikat Tuhan diutus untuk menyelamatkan keluarga Lot. Tetapi lihat istri Lot, sekalipun dia sudah keluar dari tempat itu, tetapi sekali lagi pilihannya tidak teguh dia pegang. Dia berbalik untuk melihat semua harta kekayaannya. Pada saat itu, apakah istri Lot mendapatkan hak penuh? Tidak. Dia meninggal. Dan dia dikatakan menjadi tiang garam. Gitu. Jadi kita juga, saat kita mengikut Yesus, saat kita berkata, oke Tuhan, pilihanku menjadi murid Kristus, pilihanku menjadi pengikut Kristus. Aku tidak hanya mau sebagai orang Kristen saja. Aku menetapkan pilihanku menjadi pengikut Kristus. Jadi kita jangan berbalik lagi. Kehidupan dunia ini, kita cukup saja apa yang perlu kita butuhkan sehari. Kita jangan fokus dengan dunia ini. Karena kalau kita fokus dengan dunia ini, kita akan sama seperti istri Lot. Hati kita akan terpaut dengan dunia ini. Maka akan susah untuk kita benar-benar mengikut Yesus. Amin. 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 Jadi 3 syarat untuk mengikut Yesus. Yang pertama, sangkal diri, pikul salib, dan mengikut Yesus. Saya akan tutup sharing kita ini dengan sebuah kisah, ya. Dan saya pikir saya hanya mau tekankan untuk kita semua, dan saya juga belajar gitu, sebuah kisah nyata, tapi ini berbicara tentang pengikut Kristus yang sejati. Dan saya percaya ini dicatat di dalam kerajaan surga. Ada kisah nyata, ada sebuah keluarga di Syria. Keluarga ini memiliki 2 anak, istri dan suaminya. Di Syria itu di negara Timur Tengah ya Mak, di dekat Arab Saudi sana. Ya, biar Mama tahu gitu ya. Syria itu sebuah negara di arah Timur Tengah, di arah Arab Saudi, Irak, di sebelah sana. Di keluarga ini, istrinya adalah seorang pendoa. Dia suka berdoa di hadapan Tuhan. Suatu waktu ketika dia berdoa di hadapan Tuhan, Tuhan berkata begini, apakah kamu siap menaruh hidupmu di altar Tuhan? Begitu. Nah, saat dia berdoa ini, dia tahu bahwa arti dari menaruh hidup ini artinya mati untuk Kristus. Nah, oleh karena itu saat dia mendengar suara Roh Kudus itu berbicara di hatinya, dia berkata, Tuhan, biarlah kehendak-Mu jadi. Apapun yang Tuhan inginkan, biarlah siapkan hatiku untuk hal itu. Udah. Beberapa hari kemudian saat dia berdoa, Roh Kudus berbicara lagi di hatinya. Apakah kamu rela untuk mempersembahkan hidup suamimu di altarku? Baru istri ini, mama ini berpikir, lah kehidupan kita kan mas pribadi lepas pribadi begitu. Ya maksudnya, kalau saya ya saya mau gitu, tapi dia kan dia begitu, suamiku kan nggak bisa aku kontrol begitu ya. Jadi tapi dia berdoa saja sama Tuhan. Dah beberapa hari kemudian dia ceritakan mengenai doanya ini dan suara Tuhan kepada suaminya. Kemudian suaminya ini, karena suaminya ini pun seorang yang mengenal Tuhan, dia berkata, oke istriku, mari kita sama-sama berdoa. Mereka berdoa di hadapan Tuhan. Mereka meminta kekuatan daripada Tuhan. Ya udah, kita siap. Apapun yang Tuhan mau inginkan, apakah kita harus mati atau bagaimana, kita siap. Nah, setelah udah mereka siap beberapa hari kemudian, Tuhan berbicara lagi, Roh Kudus berbicara lagi saat mereka berdoa. Roh Kudus berbicara, apakah kamu rela mengorbankan anakmu yang 2 itu untuk dipersembahkan di altar Tuhan? Di situ ibunya ini mungkin yang ya mama sama Kak Lia punya anak dan tahu bagaimana ketika anak itu menangis dan segala macamnya. Ya kita bisa tidak makan asalkan anak kita makan begitu ya. Saya belum jadi ibu tapi ya seperti itu yang saya tahu gitu ya. Hati seorang ibu. Dan ketika wanita ini mendengar Roh Kudus itu berbicara seperti itu, langsung dia badannya lemas. Tuhan, bagaimana?
gitu. Anaknya ini satu berusia 9 tahun, satu berusia 11 tahun. Ya masih muda lah, masih SD ya. Ukuran satu, ukuran si Hari lah satu, yang satunya mungkin lebih tua dari si Hari. Tapi dari situ mereka berdoa, Tuhan biar jadi kehendak-Mu, kami mau taat di hadapan-Mu. Kemudian dari situ dua hari kemudian dia berbicara kepada anaknya. Dia berbicara kepada anaknya masih muda ya, belum SMP, masih setara SD lah, kelas 3 mungkin atau kelas 5 lah itu ya, kalau umur 9-11 tahun begitu. Nah, saat dia bicara begini kepada anaknya yang paling tua, "Nak, itu nanti beberapa hari kemudian akan datang orang jahat ke rumah kita. Dan mungkin orang jahat ini akan bunuh mama sama bapak. Nah, ketika orang jahat ini datang, kamu harus pegang tangan adikmu ya, dan kamu harus masuk ke kamar. Dan masuk ke kamar, kunci kamar, tutup mata. Nggak boleh buka mata sama sekali. Dan ketika kalau kamu merasakan ada sesuatu hal yang tajam di lehermu, sesuatu hal yang tajam itu, maka kamu buka matamu, kamu bilang begini kepada orang yang menaruh yang tajam itu di lehermu. Aku mengampuni engkau karena membunuh bapa dan mamaku. Dan Yesus mengasihimu." Diulanginya lagi mamanya ini. "Aku mengampuni engkau karena membunuh mama dan papaku. Dan Yesus mengasihimu." "Mengerti, Nak?" kata mamanya ini ke anaknya ini. "Mengerti, Mak." "Mengerti?" diulangi lagi. "Iya, Mak, mengerti." Karena anaknya ini juga selalu dibawa berdoa sama orang tuanya. Jadi anaknya ini bisa mengerti dengan mudah. Nah, suatu ketika kejadian ini betul-betul terjadi. Ada orang, kan di negara Syria itu banyak orang-orang yang bukan Kristen yang membunuh orang Kristen. Memang benar-benar kejadian. Datang orang-orang membawa pedang, membawa sabit yang tajam. Dia benar-benar kejadian. Dibunuh bapaknya ini, dibunuh sama istrinya. Anak ini lari ke kamar dan dia tutup pintu kamar dan dia pegang tangan adiknya ini rapat-rapat. Dia bilang, "Dek, kamu jangan buka mata ya. Kita tutup mata terus, tutup mata terus, tutup mata terus." Nah, dan betul didengarnya mama sama bapaknya udah tiba-tiba jatuh, bop, begitu ya. Kalau orang udah dibunuh kan jatuh begitu, tergeletak, kedengaran gitu di rumahnya, bop, gitu. Dan mereka mulai ketakutan, kedua anak ini mereka ketakutan. Dan pada waktu itu beneran dirasakan ada seperti sayatan yang apa ya, suara kayak seperti sayatan pedang. Dan tiba-tiba dia buka matanya, dikatakannya persis seperti yang dibilang mamanya itu. "Saya mengampuni kalian karena membunuh orang tua saya, dan Yesus sangat mengasihi." Dan mereka akhirnya digorok berdua anak kecil ini gitu. Dan satu keluarga ini menjadi keluarga martir, dan itu dicatat di dalam sejarah karena itu menjadi suatu berita yang sangat kuat gitu. Tapi menurut saya cerita ini saya pikir apa ya, bisa memberikan pelajaran kepada kita gitu ya. Sudah seberapa kuatkah kita gitu ya di dalam Tuhan gitu. Mungkin Tuhan tidak langsung menuntut nyawa kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Mungkin Tuhan menuntut kita, mungkin berikan waktumu untuk berdoa. Mungkin berikan waktumu untuk menyembah Tuhan. Berikan waktumu untuk melayani Tuhan. Berikan waktumu apapun itu. Tetapi apakah kita sudah sangat berjuang untuk Tuhan? Gitu. Mungkin Tuhan belum sekarang waktu, tapi saya percaya gitu ya, karena kita ini sedang berada di masa-masa zaman akhir. Saya percaya penganiayaan itu bukan hanya milik beberapa orang. Saya percaya akan ada waktunya kita semua akan mengalami penganiayaan gitu, dan masa-masa ujian. Dan kita harus mempersiapkan itu supaya kita mendapatkan hak penuh kerajaan Allah. Amin. 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 Itu saja firman Tuhan. Semoga firman Tuhan menguatkan hati kita menjadi murid Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita teduhkan hati kita sejenak untuk kita sama-sama ya, kita ambil waktu pribadi masing-masing sebelum kita menutup di dalam doa nanti. Ya, mari kita ambil waktu pribadi untuk bisa berbicara secara pribadi dengan Tuhan. Masing-masing di antara kita, mari kita ambil waktu teduh berdoa.
apa firman Tuhan yang sama-sama kita pelajari hari ini? Apakah ada sesuatu hal yang Roh Kudus sampaikan di hati kita? Mari kita ambil waktu teduh pribadi lepas pribadi dengan Tuhan berbicara. Pribadi lepas pribadi, mari kita ambil waktu untuk berbicara kepada Tuhan.